Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menayangkan tayangan-tayangan yang sangat menghibur dan juga bisa menambah wawasan baru buat kita. Teman-teman, akhir-akhir ini kita sering lihat di banyak media sosial, di TikTok, di YouTube, para pendebat Kristen terlihat seolah-olah mereka pada gontok-gontokan. Kubu yang satu merasa menjadi pembela kekristenan, di kubu yang lainnya juga merasa menjadi pembela kekristenan. Siapakah mereka ini, teman-teman? Saya mengikuti diskusi lintas iman ini, lintas agama ini sudah hampir sekitar 4 tahunan. Jadi saya paham banget siapa mereka-mereka ini, baik pendiskusi atau pendebat dari kekristenan maupun dari Islam ini sendiri. Baiklah teman-teman, semua ini kita akan bahas di channel Diskusi Lintas Iman. Rudy Yohanes atau sang debater akhir-akhir ini sering terlihat begitu banyak menghiasi platform-platform di media sosial. Dia adalah pendebat dari kekristenan yang sangat senior dan bahkan dia menobatkan dirinya sebagai pencetus perdebatan lintas agama di YouTube. Dahulu Rudy Yohanes adalah pendebat yang banyak disukai oleh kekristenan. Dia sangat diidolakan. Kenapa begitu? Dikarenakan dia ini pandai dalam mengolah kata dan pinter membaca apa yang disukai oleh penggemarnya. Penguasaan materi tentang kekristenan Rudy Yohanes ini juga sangat lumayan. Ketika sedang berdiskusi, narasi yang dibangunnya juga tertata rapi jika dibandingkan dengan apologet Kristen yang lainnya. Dia juga pandai membuat narasi-narasi tipis dalam bentuk sarkasme, membahas Islam yang tidak bisa dikatakan menghujat Islam, tetapi sarkasme itu bisa menyakiti hati umat Islam. Itu yang sangat disukai oleh para penggemarnya. Bahkan di dalam pengakuannya di tahun 2011 dia pernah berurusan dengan kepolisian dikarenakan kasus penghujatan. Tetapi dikarenakan menurut pengakuan dia, bukti dari penghujatan dia yang ada di laptop dia musnahkan dengan cara membuangnya. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa Rudy Waklabu ini atau Rudy Yohanes ini adalah pendebat dari kekristenan yang sangat tangguh, penuh pengalaman, memiliki jam terbang yang sangat tinggi, dengan bukti bahwasanya sampai hari ini dia masih eksis dalam dunia debat. Dia mampu lepas dari jerat hukum. Dia juga mampu membangun hubungan dengan para pendebat Islam dengan sangat baik. Dan dikarenakan para penggemarnya ini sangat loyal dengan dia, maka ketika dia mau membangun rumah anak terang yang menurut dia mau dibuat sebagai tempat pengajaran bagi umat Kristen, maka para penggemarnya itu pun merelakan, mendonasikan untuk mewujudkan impian daripada Rudy Waklabu ini. Beratus-ratus juta bahkan mencapai miliaran. Akhirnya rumah itu pun bisa terwujud dan bisa berdiri dengan sangat megah dan bahkan memiliki berbagai fasilitas termasuk kolam renang. Luar biasa sekali teman-teman. Meskipun pada awalnya rumah itu memang digunakan sebagai pengajaran bagi anak-anak Kristen, tetapi seiring waktu berjalan, program itu terhenti dan akhirnya rumah itu menjadi rumah huni buat keluarganya. Begitu cerdas dia teman-teman memanfaatkan keadaan ini. Entah dianya yang pandai atau para penggemarnya yang kurang cerdas atau kurang pintar dalam memahami karakter orang, tetapi dalam kenyataannya Waklabu ini mampu mendirikan rumah anak terang dan mampu merubah rumah anak terang ini menjadi rumah hunian buat keluarganya.
Kehebatan Wak Labu ini tidak berhenti sampai di sini saja, teman-teman. Setelah dia sukses membangun rumah anak terang, dia juga merencanakan membangun gereja di dekat rumahnya. Rencana membangun gereja ini dia pikirkan, dan juga dia dengan teliti dan cermat dalam merencanakannya, berbekal pengalaman dia dalam mengumpulkan donasi buat rumah anak terang, yaitu dengan memanfaatkan loyalitas dan royalitas para penggemarnya. Dia pun mulai membangun gereja itu. Trik manajemen Wak Labu ini dalam menyenangkan hati penggemarnya ini memang luar biasa, teman-teman. Sarkasme terhadap agama Islam tipis-tipis dia lancarkan, meskipun secara tidak langsung tetapi terasa menggeliti hati umat Islam. Dengan menyenangkan hati para penggemarnya ini, maka dengan sukarela dan dengan secara perlahan tetapi pasti, maka donasi pun menggelontor dengan lancar dan sukses jaya. Pendapatan donasi setiap hari pun dia laporkan. Pengeluaran buat belanja keperluannya dia sampaikan. Semua seolah-olah terlihat transparan dan nyata. Akan tetapi meskipun sebenarnya ada pula yang kontra terhadap Wak Labu ini tentang kejujuran yang disampaikan perihal jumlah sesungguhnya pengumpulan donasi, tetapi Wak Labu dengan cerdiknya menjawab dan menguatkan hati para pendonasinya, dan singkat cerita gereja itu pun akhirnya berhasil dibangun, terlepas dari segala permasalahan yang terjadi tentang status gereja itu pada akhirnya, yaitu antara dihibahkan atau diwakafkan, tetapi dalam kenyataan gereja itu pun telah berdiri dengan megahnya. Terlihat sekali di dalam media sosial, Wak Labu ini adalah seorang pekerja keras. Menurut pengakuan dia, banyak berkat yang diberikan oleh penggemar kepadanya, dan bahkan oleh penggemarnya Wak Labu ini dianjurkan untuk sekolah dan berkuliah lagi mengambil jurusan sebagai pengacara. Dan menurut saya pribadi, Wak Labu ini memang ada bakat untuk menjadi pengacara. Dilihat dari kecakapan dia dalam membangun narasi dan keterampilan dia dalam mencari strategi dalam penyelesaian berbagai masalah. Meski kadang terlihat culas dan licik, tetapi dia selama ini memang selalu berhasil dalam rencana-rencana yang ingin dia capai. Wak Labu yang akhir-akhir ini mendapat nama daripada para seterunya, yaitu Rudy Iskariot, adalah sosok fenomenal di dunia perdebatan kekristenan. Dan akhir-akhir ini, teman-teman, setelah sekitar 4 atau 6 bulan Wak Labu ini vakum di dalam perdiskusian, kini dia muncul kembali dengan menggebrak, membuat konflik-konflik baru dengan sesama pendebat-pendebat Kristen. Dengan siapakah dia berkonflik, dan siapakah yang memberi nama Wak Labu ini adalah Rudy Iskariot? Menurut Wak Labu, apologet Kristen sekarang ini terbagi menjadi 3 kubu. Yang pertama adalah kubu Amerika, kubu Eropa, dan juga ada kubu Australia. Ketiga kubu ini adalah menurut dia bukan seorang apologet Kristen, dikarenakan mereka ini adalah penghujat kelas berat daripada agama Islam. Kubu Amerika, di sana ada Edi Sitabutar, ada Sopiatul yang ternyata bernama Lani Ekowati, kemudian ada Saifuddin Ibrahim, dan juga ada Dewi Bulan yang juga sering dipanggil Nenek Suniti. Mereka ini adalah penghujat Islam yang akut. Edis dulunya adalah sempat belajar diskusi dengan Rudy Yohanes sendiri, tetapi setahun belakang ini dia mengeluarkan berbagai statement tentang ajaran Islam, menghujat Islam, bahkan dia juga menghujat kekristenan itu sendiri. Yaitu dia mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah karya iblis. Penyaliban Yesus adalah merupakan karya keselamatan buat orang Kristen. Maka tidak akan ada keselamatan buat kekristenan tanpa ada penyaliban. Penyaliban adalah bukti penebusan dosa dan merupakan simbol pokok dalam kekristenan.
Namun oleh edisi Daputar ini justru dikatakan penyaliban Yesus adalah karya daripada iblis. Berarti dengan begitu menurut Edis, apa yang disembah umat Kristen sekarang ini adalah pekerjaan iblis. Diskusi. Inilah kebanyakan mengikuti si Edis tipu. Jadi kerjanya ya begini, mau nipu-nipu aja. Dia yang membawa tadi contohnya tukang. Dia membawa contoh untuk melegalkan dalilnya. Ya aku bawa juga contoh lain yang sama-sama juga merancang rumah. Gak terima dia kan lawak. Ya kawan-kawan ya. Jadi inilah contoh produk gagal si Edis. Lama-kelamaan orang Kristen tidak percaya bahwa salib itu rencana atau rancangan Tuhan. Tapi mereka lebih percaya itu rencana iblis. Makanya saya tanya, oh Tuhan memberikan kepada iblis. Mana pemberian perintah itu kepada iblis? Ada nggak? Nggak ada ya. Dan lebih jauh lagi teman-teman, bahwa Edis ini juga mengatakan bahwasannya Yesus ini bukanlah Tuhan dan Yesus mempunyai Tuhan. Padahal pokok daripada ajaran Kristen yang tertinggi adalah menempatkan Yesus sebagai Tuhan, menempatkan Yesus sebagai sesembahan. Bahkan Rasul Paulus sendiri dengan segenap jiwa raganya memperjuangkan ketuhanan Yesus, menyebarkan ajaran ini sampai ke pelosok dunia, menempatkan pondasi yang kokoh bagi keyakinan kebanyakan umat Kristen yang dipercaya hingga saat ini. Ternyata oleh Edis dilemahkan dan dihembaskan begitu saja dengan mengatakan bahwasannya Yesus adalah mempunyai Tuhan dan karya penyalipan itu adalah karya iblis. Dan hebatnya lagi, banyak sekali para pengikut Edis ini membela Edis secara membabi buta. Ketika Rudi Yohanes berkonflik dengan Edis, maka para pengikutnya ini menyerang Rudi Yohanes. Padahal Rudi Yohanes ini berusaha mempertahankan keyakinan kekristenan itu sendiri. Ceritakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Jadi si Edis juga sekarang sudah berpihak kepada Uclim bahwa Allah Tritunggal itu nggak pernah ada. Sekarang makan kalian letek si Edis. Ya para penggemar Edis, makan kalian taiknya karena dia bilang siapa orang Kristen itu gila kalau mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Edis itu sejak semula penyesat. Hanya saja dia memperhalus semua perkataannya dengan penampilannya yang halus, pembawaannya yang halus. Ya begitulah kawan-kawannya, iblis kan begitu. Mana pernah iblis marah-marah? Kalau iblis marah-marah ya ketahuanlah dia iblis. Maka dia pura-pura baik ya, pura-pura manis. Nah ya kawan-kawannya, oke. Makin terbuka ya, makin terang benderang siapa Edis sesungguhnya teman-teman ya. Makin kelihatan jelas bahwa Edis itu bukanlah pembela Kristen, dia tidak peduli dengan kekristenan, bahkan dia tidak mengerti apa itu Kristen. Dia hanya ingin mendapatkan donasi dari orang-orang Kristen bego yang ada di Indonesia, orang-orang Kristen yang Islamophobia. Dan ini yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong dari kalangan Kristen sendiri teman-teman. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Yang bilang orang Kristen Indonesia yang mendukung Edis ini adalah Kristen yang bodoh, bukan saya, tapi para pendeta, para Polikardus Kristen sendiri. Saya hanya mengutip, saya hanya menyadur ya. Makin banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh Edis ya teman-teman, di mana Edis setelah terkenal, dia membawa bom bunuh diri terhadap ajarannya. Kemarin dia nyatakan bahwa Yesus disalibkan atas rancangan iblis, atas rencana iblis. Terus yang kedua, dia kembali melakukan satu blunder besar,
di mana dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, karena dia punya Tuhan. Ketika Edis membuat pernyataan bahwasanya Yesus bukan Tuhan dan penyalipan adalah karya iblis, maka Rudi Yohanes mencoba mengajak Edis untuk berdiskusi, tetapi Edis menolak, bahkan menyerang Rudi Yohanes dengan mengungkit dan menanyakan perihal donasi yang pernah digalang oleh Rudi Yohanes ketika menangani kasus Rudi Simamora yang terkena kasus penistaan agama. Edis menuduh Rudi Yohanes tidak transparan dalam menggunakan uang donasi dan menggelapkan uang donasi. Tentu saja Rudi Yohanes yang notabene adalah pendebat senior dan mempunyai jejak rekam yang hebat sepanjang karir di dunia perdebatan lintas agama tidak terima dengan tuduhan itu. Maka terjadilah konflik antara Rudi Yohanes dengan Edis TV. Konflik ini semakin berkembang ketika para penggemar Edis yang sangat banyak jumlahnya ikut menyerang Rudi Yohanes. Dan perlu diketahui teman-teman, setahun ini karir Edis itu sangatlah bersinar dan sering viral. Setiap Edis melakukan live di TikTok ataupun di YouTube, penontonnya bisa mencapai puluhan ribu teman-teman. Bagi umat Islam, apa yang disampaikan oleh Edis adalah penghujatan terhadap Islam. Setiap Edis membuat komal, pastilah narasi-narasi yang disampaikan adalah penghujatan terhadap agama Islam. Dan ini disaksikan oleh puluhan ribu umat Kristen. Dan selama setahun ini, penggemarnya disuguhi dan dicekoki dengan ujaran kebencian terhadap Islam. Apa yang terjadi teman-teman? Lambat laun kebencian terhadap umat Islam pun akan tertanam. Dan ini menurut Rudi Yohanes sangatlah merugikan kekristenan yang berada di Indonesia. Ya. Shalom, selamat pagi, selamat siang ya. Menjelang sore menjelang siang, siang menjelang sore. Ya, bertemu dengan sang debaters ya. Kawan-kawan, saya menonton ada videonya si Edis ya. Tahap apa dibilangnya ya, membongkar rahasia BRI. Wah, mana ada kayak gitu punya BRI ya. Memang si Edis ini dungu dan diakuinya tahun 2024. Nah, sebelum ke sana kawan, saya mau bukakan dulu sesuatu sama kalian ya, sabar ya. Kita dengar dulu ucapan si Edis. Dia sudah merencanakan ini sejak lama ya. Jadi sangat besar kemungkinan ada rencana jahat si Edis untuk Indonesia ya. Apakah seorang Edis mampu melakukan? Mampu kan? Karena Indonesia ini tahulah kalian ya, pola pikirnya belum seperti Amerika atau apa. Jadi kalau nanti meledak meletup, nah itu yang berbahaya kawan. Berbahayanya kenapa? Ya orang kan gampang termakan omongan ya. Ya. Ntar ya. Kalau siapa kemarin katanya menyerang-nyerang Pak Bom si botak biadab itu ya. Aku udah ingatkan berkali-kali, nanti sekali kubuka data botak biadab tuh kacau ya. Tapi ada yang mengaku-ngaku orang Bareskrim bela si Edis dia ini. Tapi dia pakai nomor luar negeri, saya nggak tahu kenapa. Nah ini ya biarin aja lah, aku bilang apa boleh buat ya. Kalau itu yang terjadi ya itulah. Mana dia nih? Nggak nampak lagi ya. Di mana tadi aku buat ya? Kayaknya aku lupa. Oke. Sebelum ke sana kita ke sini. Sebelum kita ke sana kita ke sini ya. Ini kawan. Saya mau bukakan dulu sesuatu sama kalian, melihat bagaimana sih latar belakang si Edis bala-bala bili-bili bolo-bolo ini. Kalian akan terkejut melihatnya kawan-kawan ya. Ternyata dia ini adalah orang yang dungu. 2 kali kuliah, 2 kali gagal ya. Kalau kita dari situnya ya 2 kali kuliah, 2 kali gagal, berarti namanya itu apa? Dungu ya kalau saya. Kawan-kawan, saya sudah WA si Edis. Aku bilang gini, Dis, memang tidak ada lagi niat kau berdamai. Aku bilang ya, jangan kalian bilang aku nggak mau berdamai ya. Memang dia tinggi hati kawan, karena dia merasa di Amerika bebas ya. Ini dia ya.
mana dia? Dia bilang begini sama saya, aku tunjukkan ya biar jangan jadi fitnah. Nah ini, ya, dia bilang begini, ya, mana? Menurut Kemabes Polri lah gandeng Zuma APII. Kalau cuma koar-koar nggak guna Rut, buruan ke Bareskrim, kan alamat sudah sama kau. Jangan panik, santai. Omon-omon aja kau Rut Iskariot. Memang tak mau kau lagi berdamai kita. Biar tahu aku menghancurkanmu, itu jurus terakhir ulang. Jam 2 aku live, kau mau lihat? Oke. Ternyata kawan, Edis itu memang tidak ada niatannya berdamai. Karena dia sudah di Amerika. Jadi dia merasa kalau udah di Amerika itu udah hebat sekali ya. Dan dia bisa membohong-bohongi orang. Kirim donasi cepat-cepat katanya. Mana dia? Apa ini? Jam 12 khotbah di gereja, jam 3 menghujat Edis. Yang mana kehujat series ya? Sama dengan series ketika menghujat Islam, kalian bilang yang mana dia menghujat? Kan fakta, aku juga fakta. Kadang aku kasihan lihat pengikut series ini, tapi gimana lagi ya kawan ya? Mereka ini memang tunggu berjilid-jilid. Ya. Mudah-mudahan ini video saya terakhir, karena besok saya sudah mau bekerja lagi, karena gara-gara series ini habis waktuku hanya untuk mengurusi dia ya. Dan satu nasihatku kepada para donatur Edis, stop memberi donasi kepada Edis daripada kalian nanti kena masalah. Karena si Edis itu suka kali menggumbar-ngumbar rahasia banknya ya. Dia nggak sadar dia mengumbar, tapi dia sok-sok bersih. Kubukanya WA dia sama aku, dia nyuruh kawan ya. Inilah dungunya si Edis kawan. Dibuatnya begini, dikasihnya nomor BRI kan. Ya gampang lah kita melihat, Edis sudah putar, ya kan. Dituduh-tuduhnya orang, dia yang membongkar apanya kan. Sesudah itu nanti lagi ya, memang aku punya, ada orang dituduh-tuduhnya, ada apa, Muslim, begini begono, kadrun, busuk kau Edis. Tak mampu kau membuktikan, kau tuduh-tuduh orangnya, slow lah diskudis TV ya. Edis tipu. Mana lagi ya? Ada tadi lagi Edis, banyak kali Edis. Edis TV Apologet ini apa nih? Edis TV Apologet lagi ya. Banyak tadi nih ya. Edis TV. Edis tipu. Bukan Edis TV, Edis tipu ya. Nanti aku bukakan lagi data ya, sabar kawannya. Biar kalian lihat ganasnya si Edis ini mengalang hepeng, diocopnya. Biar seorang terzolimi, wah disuruhnya entah hantu belau kan mengirim sesuatu sama aku. Ya sudah itu dia bisa berkuar-kuar, saya terzolimi. Entah sejak kapan dia terzolimi. Ya. Dituduh-tuduhnya orang sana, buset. Padahal dia sendiri yang membuat itu semua kawan. Dibuatnya trik. Dia jahat. Coba kalian dengar videonya itu ya. Oh, aku tadi sudah download. Di mana aku download? Oke, ini nih. Aku bukakan. Ada aku download tadi ya. Sabar ya. Iya, sabar. Baru ingat aku ini nih. Karena takutku nanti hilang dibuat si Edis Najis tralala bala-bala itu ya. Oke. Tunggu aku buka. Edis tipu. Bin Pilatus. Ini, oke. Ini dia Edis tipu bin Pilatus. Nah, itu Bank BRI dari teman-teman. Jadi memang itu terjadi. Entah di dalamnya ada kadrun atau bagaimana, ya seperti itu. Lihat, mulutnya itu lincah kawan, disalah-salahkannya kadrun, ya kan? Orang dia yang membuat nomornya sini kan gampang cari-cari kayak gitu ya. Dunia maya sekarang terbuka lebar ya. Lanjut. Kenapa masih dipakai? Ya karena ini begini, karena tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah, dia selalu merasa tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Padahal jelas-jelas dia melakukan tindak pidana apa? Penghujatan ya, pencemaran nama baik. Cuman masih belum dibuktikan ya, karena belum ada yang laporkan. Karena dia di Amerika. Cobalah dia pulang ke Indonesia, pasti ditangkap ya. Saya melakukan tindak pidana apa? Saya tidak melakukan tindak pidana. Saya tidak menjual narkoboy, saya tidak menampung judol, saya tidak melakukan tindak pidana. Makanya buktikan apakah saya melakukan tindak pidana. Ya.
Ini orang dia pernah kuliah hukum mengaku tapi dungunya kelewatan. Masa tindak pidana itu hanya narkoboy, judol. Teman-teman, ini pengumuman ya. Jadi alamat saya ini dari nomor rekening ini, itu alamat saya itu sudah dibeberkan, teman-teman. Ya. Jadi siapa yang membocorkan sudah pasti pihak Bank BRI. Pasti itu pihak Bank BRI. Karena tidak mungkin begitu. Dan tentu saja ya pihak-pihak itu sudah membocorkan kepada siapa? Kepada Rudy Iskariot. Jadi data itu sudah sampai di Rudy Iskariot, dan Rudy Iskariot adalah yang mengirim pesan ke saya. Begitu. Jadi teman-teman, ini teman-teman bank ini ya, ini informasi saja. Ini bank ini saya buat di kantor cabang Yogyakarta. Ini saya buat dulu sekali, sudah lama saya buat ini. Ya. Jadi rekening ini dengan nomor akun ini saya buat di Yogyakarta. Dan data pribadi saya itu disebarkan oleh orang dalam BRI. Orang pihak BRI. Nah, dari mana saya tahu? Dari WhatsApp-nya Rudy Yohanes yang dikirimkan kepada saya. Jadi Rudy Yohanes dia mengirimkan tangkapan layar yang isinya itu di baliknya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada nama saya, nama, alamat, segala macam ya kan. Terus kemudian jumlah saldo di dalamnya. Di balik tulisan itu ada background. Nah, backgroundnya itu BRI. Penipu. Mana ada jumlah saldo di baliknya itu ya. Jadi ini goblok ini kawan. Itu mah masalah banyaklah Photoshop pun bisa dibuat gitu ya. Dia nggak tahu, nanti ku bukakan ya. Jadi sudah pasti itu data dari Bank BRI. Seperti itu, biar kalian tahu. Begitu. Apakah saya mengatakan bahwa saya tidak mengetahui itu? Ya tahu, jelas. Ya, dari pihak BRI. Nah, teman-teman kalau mau support tidak masalah. Ya, teman-teman. Dan saya, teman-teman, ketika teman-teman support, saya itu bukanlah orang yang bodoh. Ya, saya itu tahu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mensupport, ya, teman-teman tahu saya itu sudah punya visi ke depan. Begitu. Ya. Nah, menurut undang-undang perbankan yang saya baca, memang menyebarkan data nasabah itu adalah sebuah tindak pidana. Tetapi kalian tahu, namanya juga negeri Konoha. Banyak kadrun di sana. Nah, makanya teman-teman, ini masih bisa kita gunakan, tetap masih bisa kita gunakan. Jadi teman-teman kalau mau support saja ke situ. Makanya dalam waktu cepat, makanya teman-teman, ayolah kita percepatlah ya. Kita percepat sebelum nanti ada apa-apa dengan rekening ini. Begitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman silakan support, dan bank ini masih aktif ya teman-teman ya. Silakan teman-teman support ya. Dan segera teman-teman, segera. Karena apa? Karena nanti tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, saya tidak pernah melakukan tindak pidana dengan bank ini atau menggunakan rekening bank ini. Yang saya lakukan adalah supaya saudara-saudara Kristen saya membantu saya untuk mendirikan rumah apologet. Mendirikan rumah apologet bukan tindak pidana, Abdul Peang. Apakah mendirikan rumah apologet itu sebuah tindak pidana? Tidak. Yang merupakan tindak pidana perbankan itu misalnya membiayai telor. Kemudian ada sangkut paut dengan judol. Kemudian ada sangkut pautnya dengan misalnya korupsi, pencucian uang. Itu tindak pidana. Saya tidak melakukan tindak pidana. Di mana tindak pidana bagi orang yang mau mensupport saya mendirikan rumah apologet? Tindak pidananya di mana? Nggak ada. Data saya sudah disebarkan tahun lalu, bulan sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu November 2024. Nah, kawan-kawan, sekarang sudah kalian dengar jelas ya apa ucapan si Edis Dungu ini, penipu Bin Pilatus ya. November 2024 data dia dari sebar, ya kan?
Taunya dia kawan. Dituduh-tuduhnya kadrun katanya kan. Bego memang ini. Ya Syedis ini memang bodoh ya. Sekarang aku bilang sama kalian. Jahatnya Syedis kan dibilangnya sudah lama saya rencanakan. Jadi dia membuka rekening itu sudah lama kawan direncanakan. Rumah dia itu di Lampung, bukan di Yogyakarta. Makanya aku ketawa kemarin kan. Ku kasih alamat kau ya di Yogyakarta ya. Bukan, dia itu mahasiswa sana. Aku paham kali otak-otak orang seperti ini. Ini sudah dirancangnya sejak tahun 2000 berapa ya? 1998 ya. Dirancangnya sejauh itu kawan. Dibukanya di sana account dia dengan catatan satu hari nanti dia pergi supaya orang mengira dia tinggal di Jogja. Jadi dikejar di Jogja nggak akan ketemu kawan. Ini liciknya dia. Memang ini maaf ya. Ada praduga akan ada bibit-bibit teroris sama dia nih. Makanya kalian lihat, saban hari dia menghujat Islam. Tujuannya apa? Agar orang-orang Kristen nanti timbul ketakutan, apalagi di daerah-daerah minoritas. Ya, kalau di Papua sih nggak masalah. Di daerah-daerah minoritas, dia ini mau menimbulkan teror. Bagaimana terornya? Dengan kata-kata, dengan menghujat-hujat agama lain. Orang jadi ketakutan kan, gara-gara saya di sini nanti terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan. Baru orang kebaktian di rumah dilempari, kan bisa jadi kawan, kita nggak tahu. Inilah misi busuknya Syedis. Ya. Ini bisa berpotensi menciptakan teroris. Ya. Ini sangat mengerikan kawan. Berhati-hati kalian. Makanya aku bilang seluruh donatur, kalau aku buka nanti rekening kalian sama Syedis, kalian bisa ditangkap polisi loh. Stop menyumbang sama Syedis, stop. Jangan kalian lakukan lagi. Ini langsung ku bilang ya sama herder, sama semua. Stop berdonasi sama orang yang bermasalah hukum. Bahaya kalian. Dia santai-santai nanti di Amerika ketawa-ketawa. Kalian di Indonesia. Keciduk nanti baru nangis. Dia ini kan membuat sebuah teror. Kalian lihat ya. Liciknya Syedis. Malah disuruhnya aku kawan. Aduh. Dia yang merancang ini semua, tapi ditimpakannya ke orang. Kan on kawan. Mana si Edis? Apa ini ya? Edis tipu. Ya, aku buka gini. Tutup dulu ini nanti. Lihat ini baik-baik ya. Dia jangan kalian, percaya kali kalian dengan mulut bohongnya itu. Nah ini kawan. Kalian lihat baik-baik. Edis Tepu, udah bersih belum kau jilat pantat kadrun? Ya. Dibilangnya Bang Bekri cabang Katamso Yogyakarta. Dia yang memberitahu semua kawan. Kan goblok ini. Dia yang memberitahu, dia yang ribut. Bonga ini. Ya. Makanya aku bilang hati-hati kalian sama orang-orang ini. Jangan gampang kali kalian terpengaruh dan terprovokasi. Ya. Orang ini sangat bejat. Sekarang lihat disuruhnya orang kalian cepatlah kirim cepat. Kan pemaksaan itu. Kalau kalian kirim uang tercapai sama dia, terornya akan dilaksanakan, terorisnya akan dia laksanakan dengan segera. Kalau yang tadi dia hanya menghujat Islam, menghujat Al-Quran dan Muhammad, nanti Hindu Buddha dia hajar juga sama dia. Kristen sekarang sudah kan kemarin kan sudah dibilang ya, Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Baru apa lagi? Karya keselamatan dari iblis. Ini kawan, orang-orang ini berbahaya kawan. Yang tadi dia melaga Uclim, sekarang Oten. Di laganya berapa? Sesama Oten ribut, sesama Uclim menyerang Oten. Jadi nanti Oten ini terpecah. Ini orang ini. Kalian nggak tahu liciknya orang ini kawan. Makanya disuruhnya cepat uang, cepat. Karena dia takut rekeningnya diblokir, karena rekening itu digunakan dia modal untuk menghujat. Modal untuk meributi Indonesia. Ini hati-hati. Nah ini buktinya. Ya. Berbahaya nih kawan. Ya. Siapa rekeningnya ada situ, pala-pala aku buka, kusuruh ke TKP polisi semua membantu ini teroris ini. Kurang ajarin yang satu ini. Hati-hati kalian, jangan kirim kalian lagi sama orang ini. Karena dia sudah punya misi
Begitu ini kalian kirimi uang terakhir ini, kalian bombardir dengan uang, siap-siap kalian. Dikirimnya rekening dia nanti sama aku. Untuk kubukakan sama kalian. Siap-siap. Kalian ditangkapi. Paham ya? Orang ini biadab, ini kawan biadab. Nah ini biar kalian tahu. Ya. Banyak kali gayanya. Kalian dia tahu, kalian on. Herder kan begitu, herder menggonggong aja, gak peduli bosnya benar apa tidak, yang penting jangan disentuh. Dia bangga punya herder, tapi herdernya tidak punya otak. Kalau herdernya punya otak kawan, tentu dia berpikir, garang kali serius membuat nomor rekening ini, kan gampang dicari tuh data-datanya. Sudah, sekarang dia bilang begini Bogono, begini cepat kalian kirim, biar misi ini tidak gagal. Berarti dia punya misi. Yang sudah dia rancangnya jauh-jauh hari. Makanya dibuatnya apa? Ya. Coba kalian perhatikan. Saya buat itu Yogyakarta. Padahal rumahnya nggak di Yogyakarta. Nah, ini dia. Aku buka ya. Kita main intel-intelan lah ya. Dia juga yang memberitahu ini kawan. Sengaja dia beritahu. Aduh. Pertama biar aku dibusuhi herdernya. Yang kedua, ya begitulah. Ini namanya Edi Sidaputar ya ini, kalian lihat. Nomor induk mahasiswanya ada 2. Ini yang di Universitas Bandar Lampung. Ini kita lihat nanti ya, yang ini di Universitas Widya Mataram. Oke. Yang Bandar Lampung ini tidak diakui dia kawan. Yang diakuinya yang Widya Mataram. Berarti ada nama 2 Edis yang tidak kita ketahui. Sudah. Saya buka detailnya di sini. Nah. Edi Sidaputar, jenis kelamin laki-laki, ya. Kalian bisa nanti cari ya. Status mahasiswa peserta didik baru. Perguruan Tinggi Universitas Widya Mataram, tanggal masuk 16 September 2013. Inilah di mana dikatakan dia, saya belajar Islam. Ini ya. Saya memperdalam Islam. Mana ada di Widya Mataram memperdalam Islam? Tidak ada pembohongnya itu. Ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena 2008 saya udah mulai berdebat ya. Dan dia menonton video saya kawan. Ya. Di mana dia dulu sangat salut kepada saya. Dan dia kagum kepada saya. Karena saya berani menantang Moko Ginta. Jikalau bisa kau temukan satu ayat. Detik di mana kau temukan ayat itu. Saya menjadi mualaf. Pernah saya bilang dalam ruang debat. Dia terkagum-kagum. Maka 4 tahun kemudian inilah yang dia lakukan. Dan mengajukan pengunduran diri. Gak kuat otaknya kawan di ilmu hukum. Nah kalau yang satu lagi ini juga Edis ya. Cuman ini Universitas Bandar Lampung 7 September 1998. Dulu dia masuk negeri juga nggak salah aku, teknik sipil. Tapi sama mengajukan pengunduran diri ya. Cuman ini Edis yang mana aku nggak tahu. Tapi rumahnya waktu dia terkagum-kagum sama aku, diakui dia tinggal di Lampung. Ini dia menurutku. Ya, kan sudah ku bilang 2019 lewat Skype dihubunginya aku. Dia terkagum-kagum sama aku kawan. Ya, makanya dia mau jadi apologet. Bantulah bang. Biar ku kembangkan kanalku ini. Boleh. Dulu dia belum punya kanal waktu dia kami Skypean itu. Cuman dia sering nonton aku dan katanya aku idola dia. Itu nggak bohong. Buat apa aku bohong? Buktinya kan ada video kan. Datang dia masuk ke lagi aku live kan. Nah itu kawan. Paham kalian ya? Jadi cerdaslah seluruh penggemar si Edis. Hati-hati kalian. Karena aku nanti dikiriminya ini data dia. Siap-siap kalian. Kalau ku tebar itu, makanya jangan paksa-paksa aku. Sekali aku kalap dan aku bilang, ku tebar data yang dikirim. Dia kan pintar. Disuruhnya aku melaporkan dia Barreskrim, kenapa? Itulah alasan dia untuk dapat suaka. Kalian goblok nggak ngerti-ngerti. Sadis permainan orang ini, dia mengorbankan aku untuk dia dapat suaka di Amerika. Kayak Paul Zong dulu lah. Dilaporkan ke Barreskrim, cepat dia dapat suaka kan? Udin Caikiti dilaporkan ke Barreskrim, cepat dia dapat suaka. Ini mana mau aku? Memang aku on. Ya. Biar aja di sana dia sampai habis uangnya. Pokoknya siapa yang mengirim uang sama dia lagi, aku sudah tahu. Kubuka itu nanti, siap-siap kalian jadi penolong teroris, pensuplai darah kepada calon ya, bukan teroris, calon teroris. Ini calon ini sudah dirancangnya dari jauh kan.
Dibuatnya rekeningnya di mana? Di Yogyakarta. 2013 dia Yogyakarta. Sudah. Biar tahu kalian tuh. Mantap strateginya kan. Jadi kalau dia berdebat, dicari orang ke Jogja nggak akan ketemu karena dia nggak di situ. Ya. Dia sudah pulang ke Lampung waktu itu, di Lampung dia dekat sawit-sawit itu. Karena aku waktu itu kan video call sama dia itu, dia Skype kan, ditunjukkannya lingkungannya segala macem. Kan benar aku bilang kan, rumahnya ada ungu-ungunya. Ya warna jendes ya. Nah itu kawan. Jadi kawan-kawan, kalian itu dibanginya. Begitu ketahuan 3 kali dia menarik uang, boleh dikatakan sudah 2,1 miliar. Sudah ketahuan kawan, tidak bisa lagi dia, orang nggak mau lagi nyumbang. Maka cepat-cepat disuruhnya, cepatlah. Tujuannya apa? Ada agenda besar saya di sini. Dia kan sakit hati kawan sama orang-orang Muslim ini, sakit hati. Kan pernah dibilangnya. Ada dibilang siapa itu? Dia datang ke mana? Ke masjid atau ke mana itu, dibilang dia sholat. Padahal tidak sholat dia kan. Dia ini adalah sakit hati. Jadi bagaimana caranya dia mau melaga antara Muslim dengan Kristen? Caranya gimana? Dihujatnya dulu Muslim, sudah Islam. Setelah dihujatnya itu, Kristen kan masih bersatu nih. Dipecah belahnya Kristen biar kecil. Setelah Kristen ini kecil, datang ini nanti, ya kan? Tak terima, tentu sudah kecil, nggak bisa apa-apa lagi, tinggal dijentik-jentik aja gini. Takutku, Edis ini adalah saksi Jehovah. Makanya kan saksi Jehovah kan pingin juga berkibar ya. Kenapa saya bilang bisa mengatakan Edis ini saksi Jehovah? Lihat gerak-geriknya kawan. Pertama-tama dia berbicara ketuhanan tapi tak pernah bicara ketuhanan Yesus. Langsung dibilangnya apa? Ya kalau menurut saya Yesus bukan Tuhan. Barang siapa orang Kristen yang tidak mengakui Yesus punya Tuhan itu gila. Kalian dengar sendiri kan? Bukan ku karang-karang ya. Jadi pahami kalian. Pengikutnya kan on semua udah aku bilang. Mengaku Kristen tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Mengaku Kristen tapi Yesus bertuhan. Baru apa kata lagi? Jalan keselamatan dari iblis. Aduh. Aduh. Dia tahu kawan, penggemarnya itu on semua. Paham ya? Makanya dia bilangnya apa? Cepatlah cepat. Mandi tadi. Semua sudah disetel dia kawan. Jadi kalian berhati-hatilah, saran saya. Jangan gampang tergoda oleh Edis Tepu. Karena dia tidak peduli sama kalian. Yang dia pedulikan adalah dendam lamanya terlampiaskan. Dia kan tepuk tangan itu terus. Sama kayak Udin. Udin kan tepuk tangan kalau Uclim marah. Dia sukses kalau Uclim marah. Maka dari itu ku bilang sama umat Muslim, jangan naik kalian ke Komal, jangan tonton dia. Tidak kalian tonton dia seminggu, mati kelaparan dia di Amerika. Percaya kalian? Yang patut mau diputus lagi, suplai donasi dia. Ke Lampung itu mungkin orang tuanya punya lahan sawit luas itu. Di stop itu, gak bisa dia ke sana. Gak tahu lagi aku jadi apa di sana. Ya. Ini biar kalian tahu kawan. Dia ingin merusak Indonesia dengan Udin Caikiti. Lihat gaya si Udin Taipudin itu. Wah, ayat-ayat Al-Quran 300 ayat harus dialah. Ngeri kan? Setelah itu apa? Tepuk tangan dia di Amerika. Wes, dah ribut di sana. Hore, hore. Ya kan? Dikejar baris krim dia. Kan waktu itu masuk TV. Dibuatnya lah itu mengurus suaka. Bapak Amerika. Tolonglah saya sudah diburu-buru. Padahal sengaja dipancing dia, sengaja timbulkan dia, biar bisa dia dapat suaka. Ini biar kalian tahu ngerinya orang-orang ini. Sekarang Edis dipancingnya Uclim dulu marah-marah, tapi kan belum berdampak, belum masuk TV. Paham ya? Dipancing-pancingnya terus. Yang masuk kan yang dungu-dungu. Kalau yang pintar-pintar mana berani sih Edis. Tapi kalau Ucilin-Ucilin on, masuklah ke situ. Dipengaruh-pengaruhinya.
Dibuat, makanya cobalah perhatikan kawannya. Ada nggak kalian lihat penginjil seperti series? Nggak ada. Yang saban hari mulutnya menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Muhammad, menjelek-jelekkan hadis, menjelek-jelekkan Al-Quran. Ada nggak penginjil seperti itu? Karena pengikut series itu tolol, bin dungu, bin sedeng semua. Ya. Dibilang dia menginjil, menyebarkan firman Tuhan. Sejak kapan ada firman Tuhan orang Kristen tertulis di Al-Quran? Mana ada? Di hadis, mana ada? Yang disebarkannya itu bukan firman Tuhan orang Kristen. Tapi dia berusaha menciptakan sebuah image ya, di kepala orang-orang dungu, di kepala orang-orang muslim yang lugu, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu, bahkan sholat pun banyak yang nggak tahu itu. Ya. Diciptakan series lah ini, seolah-olah Islam itu begini, bogono, begini, bogono, termakanlah sama orang itu kawan. Kalian pernah nggak lihat bagaimana saksi Jehovah datang ke rumah seseorang? Pertama datang, dia bicara tentang kasih, tentang Musa. Aku dulu korban. Bicara tentang Musa, tentang Nuh, tentang ini, itu bicaranya. Lama-lama lari ke Yesus. Lama-lama dibilangnya Yesus bukan Tuhan. Kita anak-anak remaja, anak-anak muda kan suka kalau ada konflik. Ku bawa lah itu ke sekolah pernyataan itu. Dulu pernah, tapi tidak saya katakan Yesus bukan Tuhan. Waktu itu saya nggak tertarik bicara yang saya bilang 25 Desember. Guru saya memang kelabakan jawab. Ya. Setelah itu saya pulang. Ada rasa senang. Inilah yang diperagakan Edis. Makanya aku curiga dia ini. Diperagakannya. Pertama orang masukkan, ya Bapak, masuk ada apa? Ya Mbak, ada apa? Makanya dia bisa berbahasa kayak lembut itu, mungkin lama dia di Jogja ya. Paham? Rudi ahli fitnah, saya tidak ahli fitnah. Faktanya ada aku tunjukkan WA tadi kan. Dia yang menunjukkan datanya sendiri kawan. Dia pula yang nguring-nguringan. Kan kurang ajar. Sudah. Mana ada orang yang tahu dia kapan ngambil uang? Disuruhnya mungkin orang lain bisa jadi kan. Sebarkan ini biar apa? Aku biar cepat uang ini cair. Makanya dengar videonya, aku putar sekali. Cepatlah cepat katanya. Kenapa dia memaksa cepat? Biar misinya bisa tercapai. Di mana tadi itu ya? Tunggu dulu. Nah ini tunggu ya. Jadi Bank BRI. Bang Midun. Ingat ya. 2024 katanya dia dibuka kok itu. Kan sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu November 2024. Kemudian per hari ini itu disebarkan lagi kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya kepada orang-orang Islam. Dibilangnya aku menjual diriku kepada orang Islam. Jalannya apa? Berapa? Orang aja dia sudah mengakui 2024. Memang aku nggak mengikuti jalan dia. Ku ikuti terus. Ya. Kan 2024 dia mulai menghujat. Pas dibilangnya itu Oktober, November. Waktu itu aku masih ngurusi kasus Rudy Mamora. Memangnya aku dungu? Kan enggak. Kembonga orang ini bonga. Karena kalap dia enggak bisa apa-apa lagi kawan. Ku bongkar dia. Sudah persiapan dia. Dikuras habis uang ini. Persiapan mungkin udah 5 kali ada ditariknya itu. Setahun kawan. Gak mungkin noten-noten ini pelit-pelit. Gak mungkin setahun hanya terkumpul 700 sekian juta. 780 lah buat. Gak mungkin. Ya. Apalagi banyak oten-oten ini kan sinting juga. Dilihatnya orang pandai menghujat. Wah ini yang penting ini, yang pandai nih. Wah hatiku senang ini. Kali ini masalah senang dengan tidak senang aja kawan. Ya. Senang dia. Karena aku bilang ini kayak dunia hiburan juga. Senang dia dikirimlah uang. Gak senang dia di stop. Hati-hati kawan ya. Ini aku ingatkan sama kalian. Barang siapa yang berdonasi sama Hedis, hati-hati kalian. Asal ada nanti timbul keributan gara-gara Edis, kalianlah donaturnya. Kalian donaturnya, hati-hati. Dan aku bisa buka-bukaan loh. Ini pengkhianat, tenang aja kalian. Ya. Makanya kalau aku tampilkan nomor rekening, udah ndak usah aku kasih tahu alamatnya di mana, dia ngasih tahu sendiri.
cabang Kotamso. Ngerti kalian kan? Ya. Hati-hati. Oke. Sekarang ini, apa beza cara kamu sekarang, Jack Daniel? Ya beda dong. Aku melindungi negaraku dari kehancuran yang mau dibuat Sedis. Ya. Kalian kira nggak bisa itu membuat kehancuran? Bisa. Tiap hari dia mau ngujak Islam di Indonesia, orang itu kan jadi pala. Lihat lama-lama kan ada yang buat celuri, buat ini. Lama-lama kan benci orang, kesal. Saking kesalnya jumpa top hari orang di jalan. Nah ini biar kalian tahu. Makanya aku lindungi negaraku. Ya. Kita boleh berdebat dalam tataran debat. Bukan tiap hari menghujat Islam. Alah. Siapapun orangnya nanti akan jengkel. Ini gak kalian tahu. Wahai herder Edis. Nanti sudah kena kalian nangis. Kalian salah-salahkan orang. Ya. Misi dia kan itu dengan si Udin. Udin kan punya kepahitan. Karena dulu dia pernah mencuri sepeda motor. Menggelapkan di pesantren. Sekarang diungkit itu malu dia kawannya. Aduh. Apalagi nih. Ya. Edis TV. Bukan TV. Edis tipu. Apologet Kristen is the best. Bukan best. Bis. Nah itu biar kau tahu. Mana ada apa apologet bicara tentang agama orang lain. Kan aku bilang kawannya, pengikut Edis itu dungu semua. Arti apologet aja nggak ngerti. Aduh. Mana lagi? Wah udah masuk Edis TV channel. Jasa fitnah Muslim. Wah. Sekarang dia ada keberatan kawan. Udah menggelepar-gelepar. Stop kalian donasi kalian. Nggak makan lagi itu, tenang kalian. 700 juta 3 kali diambilnya. Udah 2,1 M. Batu selembar pun tidak ada. Seng 1 biji pun tidak ada. Apa yang mau kalian harapkan dari omon-omon doang? Ya. Pernah nggak kalian lihat si Edis menunjukkan batu 1 biji aja? Atau brosur rumah lah. Nggak ada pernah dimakaninya uang itu. Diambilnya. Sekarang ku tanya kawan, aku nggak tahu si cembengnya. Dari mana dia mengambil uang itu? Kok sampai dia fitnah di Indonesia? Bisa dia ke Indonesia ngambil uang. Berarti dia kemarin ke Indonesia kawan. Kan kalian nggak tahu di bandara ya. Ya? Makanya kawan. Nah ini benar ini. Edis S1-nya aja gagal. Mau melawan 3 doktor. Gak tahu malu. Hanya mau pansos-pansos aja dia itu kawan. Aduh. Apalagi nih. Itulah teman-teman kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Rudy Johannes ini. Berbahaya dikarenakan umat Kristen yang berada di Indonesia ini adalah minoritas. Apa yang disampaikan oleh Edis ini, hari-hari menghujat Islam, akan membuat toleransi antar umat beragama menjadi terganggu. Dalam hal ini memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh Rudy Johannes ini. Sebagai pendebat senior, Rudy Johannes mampu membaca situasi yang sedang berkembang di Indonesia yang dia sendiri berada di sini. Sedang Edis yang saat ini berada di Amerika Serikat tentu saja tidak peduli dengan keadaan di Indonesia. Dengan menghujat agama Islam, Edis mampu mengumpulkan uang donasi yang saat ini menurut beberapa pendebat Kristen sebesar 7 miliar rupiah. Belum ada setahun Edis lakukan ini teman-teman. Dia buka komal menghujat Islam dan berhasil mengumpulkan banyak uang. Dan secara otomatis orang-orang yang berdonasi terhadap Edis ini pun mendukung dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Edis ini. Berarti hati daripada orang-orang ini pun ada kebencian terhadap Islam. Di sisi lain, mereka di negeri ini adalah minoritas. Bahkan Rudy Johannes sendiri pernah berkata, sangat berbahaya apabila Kristen ini menjadi mayoritas. Dan saya juga heran, Edis yang tidak menuhankan Yesus, Edis yang menganggap bahwa penyaliban Yesus ini adalah karya iblis, justru mendapat dukungan yang besar dari penggemarnya. Sedangkan Rudy Johannes yang berusaha mempertahankan keimanannya bahwa Yesus adalah Tuhan
dan penyaliban Yesus adalah karya keselamatan, justru mendapatkan serangan-serangan argumen dan juga cemoohan dan umpatan dari para pendukung Edis. Wak Labu ini meskipun dahulu juga merupakan penghujat Islam, tetapi akhir-akhir ini dia sering mengingatkan para pendebat Kristen untuk tidak menghujat agama Islam. Dan entah ada motif apa dia melakukan itu, tetapi yang pasti menurut pengakuan dia juga ingin mengembalikan lagi diskusi lintas iman ini menjadi normal dan adil lagi sebagaimana dahulu pernah dilakukan. Ketika perdebatan ada tema yang diangkat, ada timer, dan juga ada jurinya atau apalah istilahnya. Dan memang di tahun-tahun yang lalu diskusi lintas iman ini sangat enak untuk diikuti, penuh edukasi dan juga enak untuk disimak. Tetapi akhir-akhir ini setelah kemunculan Edis, diskusi lintas iman ini menjadi kacau dan tidak terarah, yang ada hanya penghujatan. Dan sekarang ini penghujat Islam banyak sekali teman-teman. Mereka ini pada lari ke luar negeri dan menghujat dari sana. Di sana ada Edis, Sofiatul ini teman-teman yang bernama Lani Ekowati ini telah menginjak Al-Quran, menghujat Al-Quran, menghujat Islam dengan menginjak-injak Al-Quran ini sudah 3 kali. Terus ada juga Paulo Zong, Edwin Metatron, Yusuf Manubulu yang dulu juga pendeta ini, Yusuf Manubulu ini teman-teman. Ada Agatha. Mereka semua ini sudah kabur berada di luar negeri teman-teman. Dan masih ada beberapa yang lain, misalnya Mata Pisau, terus Murtadin Aceh yang bernama Deddy Saputra yang akun TikToknya adalah Tersadarkan, beberapa hari yang lalu juga baru dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan kenapa akhir-akhir ini begitu banyak tumbuh penghujat-penghujat yang baru? Ya dikarenakan di sana ada uang yang berlimpah teman-teman. Dan memang jika kita perhatikan di kalangan mereka ini, jika mereka ini pandai menghujat Islam, maka donasi yang akan dia terima pun semakin besar. Ada donatur besar di sana, ada orang-orang kaya yang membenci Islam, dan mereka ini siap menggelontorkan uang untuk menjamin kehidupan para penghujat ini. Sebagaimana kita lihat Edis ini yang dalam waktu kurang dari setahun mampu mengumpulkan uang miliaran rupiah teman-teman, dikarenakan pandainya dia mengolah kata dalam menghujat agama Islam. Dan kisah ini masih terus berlanjut teman-teman. Setiap hari selalu ada kabar yang menarik untuk disimak, dan kita akan berusaha menyajikan dan mengemasnya menjadi tayangan yang menarik. Dan semoga kita bisa menjadikan contoh dan pelajaran bahwa ajaran yang benar sesungguhnya bisa dilihat dari buahnya. Ajaran apa yang mereka yakini sekarang ini dan bagaimana kelakuan mereka sekarang ini, itulah buahnya. Mengumbar aib sesamanya, saling mencaci, bahkan pembawa kabar itu sendiri banyak melakukan kemaksiatan. Pezina atau berzina, penyuka sesama jenis, itulah buah yang kita saksikan dan kita dengar dari mereka ini setiap hari. Apakah ini buah dari pengajaran yang benar? Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Dan akhirnya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video-video yang baru. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.